Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama kunci jawaban pada halaman 141, 143, 144, 145 pada tema 1 kelas 6. Baik, langsung saja kita ke halaman 141. Bacalah cerita berikut. Nah, di sini ada komik ya. Di gambar pertama ini ada seekor burung yang jatuh. Ya, anggap saja dia berbunyi plak gitu. Kemudian ada anak kecil yang berkata, "Ya ampun, kasihan anak burung ini, pasti ia terjatuh dari sarangnya." Kemudian anak kecil tersebut berkata, "Aku mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri." Kemudian di gambar yang keempat atau gambar yang ini ya, selamat beristirahat burung kecil. Nah, di sini anak kecil ini akan menolong burung ini, kemudian dia mengambil burung dan akhirnya burung itu ditaruh di sarangnya. Kenapa ia melakukan itu? Nah, itu merupakan suatu cara untuk menyelamatkan, melindungi, memelihara hewan-hewan. Baik, kita akan jawab di sini ya. Tulislah pendapatmu mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo terkait penerapan sila Pancasila. Kita jawab, sikap yang ditunjukkan Edo terkait penerapan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Edo berlaku adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. Nah, di sini perlu digarisbawahi adalah Edo itu sangat peduli terhadap alam sekitar. Kemudian perlakuan adil terhadap alam sekitar termasuk menyayangi binatang atau hewan dan tumbuhan. Baik, berikutnya kita akan jawab di halaman 143. Tulislah kesimpulan pada tempat yang disediakan. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan kesimpulannya. Baik, kita tulis saja kesimpulannya. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan yang tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih dengan susunan menyirip dan berhadapan. Berikutnya, hari ini Pak Ardi mengajak 45 warganya piknik. Bersama di dalamnya 3 nenek dan 2 kakek. Pak Ardi berencana menggunakan mobil miliknya. Pak Ardi ingin bagian depan diisi oleh seorang nenek atau seorang kakek. Bagian depan mobil hanya bisa diisi oleh 2 orang saja, 1 pengemudi dan 1 penumpang. Berapa jumlah warga yang duduk di setiap mobil termasuk penumpang di depan? Baik, bagaimana kamu menemukan jawabannya? Jelaskan. Kita asumsikan bahwa supir setiap mobil Pak Ardi tidak termasuk dari 45 warga yang piknik. Karena bagian depan mobil harus diisi seorang nenek atau kakek, maka banyak mobil yang dimiliki Pak Ardi adalah 3 ditambah 5 yaitu 5. 3 nenek dan 2 kakek. Sisa warga lainnya duduk di belakang yaitu sebanyak 45 kita kurangi dengan jumlah nenek dan kakeknya itu 5, maka sisanya adalah 40 warga. Karena Pak Ardi itu memiliki 5 buah mobil, maka banyak yang duduk di belakang setiap mobilnya adalah dengan cara mencarinya adalah kita bagi dengan sisa warga yang belum mendapatkan tempat duduk yaitu yang muda-muda ya, atau yang bukan nenek atau kakek. Maka caranya adalah kita 40 warga itu kita bagi dengan 5 karena 5 mobilnya maka kita bagi dengan 5. Yaitu 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8 warga. Nah, karena yang ditanyakan adalah berapa jumlah warga yang duduk di setiap mobil termasuk penumpang di depan, maka jadi jumlah warga yang duduk di setiap mobil termasuk penumpang di depan adalah
Karena warga yang duduk di belakang itu adalah 8 orang atau 8 warga, kemudian ditambah dengan satu warga, yaitu nenek atau kakek yang berada duduk di depan, maka hasilnya adalah 9 warga. Berikutnya di halaman 144 kita akan jawab. Amatilah soal berikut, buatlah soal cerita dengan menggunakan operasi hitung di atas. Nah, di sini ada 9 ditambah 3 dikali 6 dikurangi 4. Maka kita akan membuat soal ceritanya seperti ini. Ibu memiliki 9 baju. Di hari ulang tahunnya, ibu mendapat 3 bingkisan dari putra-putrinya. Ternyata tiap bingkisan berisi 6 lembar baju. Ibu memberikan 4 lembar bajunya pada bibi. Berapa lembar baju ibu sekarang? Nah, jadi maka jawabannya seperti ini ya. 9 ditambah 3 dikali 6 dikurangi 4 adalah 23. Baik, berikutnya kita akan jawab di halaman 145. Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Yang pertama, sikap yang mana yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang telah kamu terapkan hari ini? Baik, kita jawab ya. Kemudian sikap baik apa yang kamu pelajari dari teman terkait sila keempat Pancasila? Baik, kita jawab keduanya. Pemilihan ketua kelas dengan musyawarah dan pemilihan ketua kerja kelompok. Berikutnya untuk pertanyaan kedua, sikap bermusyawarah tidak saling mengejek dan menghargai pendapat orang lain. Oke, berikutnya di halaman 145 juga. Di halaman 145 ini kita diminta untuk memperhatikan lingkungan. Baik, kita baca secara bersama-sama ya pertanyaannya. Perhatikan lingkunganmu, apakah ada contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila dari Pancasila yang perlu kamu contoh? Jika ada, maka sampaikan dan jelaskan kepada guru dan temanmu. Baik, kita jawab. Yaitu saling menghargai, membantu yang membutuhkan, tolong-menolong, dan tidak pandang bulu. Nah, keempat sikap ini merupakan sikap kita dalam mengamalkan sila-sila Pancasila. Nah, di lingkungan saya itu, sikap-sikap ini sudah dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di tempat tinggal saya, seperti saling menghargai, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, kemudian kita saling tolong-menolong, dan tidak memandang bulu. Artinya, ketika kita menolong orang lain, kita tidak melihat dia itu siapa, anak siapa, bapaknya siapa, adiknya siapa. Kita tidak melihat itu. Ketika kita lihat membutuhkan pertolongan, maka kita harus menolongnya. Maka itulah bentuk pengamalan sila Pancasila yang ke berapa? Ya, yang ke satu, yang kedua, yang ketiga bisa, yang kedua juga bisa. Itu saja adik-adik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.